Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bahas alur cerita film yang berjudul Popeye the Sailor Man tahun 2025, di mana si Popeye kali ini akan lebih seru dan mengerikan dibandingkan si Popeye Revenge. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang kewes bernama Isoh yang sedang berlari ketakutan karena dikejar dua debt collector. Kemudian si Isoh pun berniat bersembunyi di bekas pabrik bayam. Sesampainya di dalam, suenya si Isoh diketahui oleh dua debt collector itu. Kemudian saat si Isoh akan dirugahala, tiba-tiba melihat kaleng bayam yang menggelinding dari kegelapan, si Dayat pun berniat untuk mengeceknya. Dengan mudahnya si Kopet ini pun menghabisi mereka. Kira-kira kengerian seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang mahasiswa bernama Dexter dan dua temannya bernama Olive dan Lisa yang berniat membuat film dokumenter di sebuah pabrik tua yang menurut Cenah pabrik itu dihuni oleh psikopat sadis. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang sekretaris kolot bernama Kokom yang baru saja tiba di pabrik itu, di mana dia ingin melaporkan ke bosnya tentang klien-kliennya yang membatalkan pembelian pabrik ini dikarenakan banyaknya cerita yang beredar tentang adanya psikopat Popeye berada di pabrik ini. Namun bosnya yang tak mempercayai cerita itu pun menyuruh si Kokom untuk segera menjual pabriknya. Setelah mendengar hal itu, si Kokom pun berniat untuk mengecek keadaan pabrik ini. Di tengah pengecekan, tanpa si Kokom sadari, psikopat Popeye sedang mengintainya. Mendengar seseorang yang mendekat, si Kokom yang panik pun bergegas untuk bersembunyi. Namun ternyata itu adalah si Ujang, anak buah bosnya. Setelah melihat hal itu, si Kokom pun berpamitan untuk pergi. Namun tanpa si Kokom sadari, berkasnya sudah terjatuh. Selepas si Kokom pergi, bos Ari pun menyuruh si Ujang untuk mengecek area pabrik karena takutnya ada gelandangan yang numpang tinggal di pabriknya. Lalu saat mengecek area kamar mandi, si Ujang pun shock setelah melihat jasad si Ucup dan si Dayat sudah modar mengenaskan. Tak kuat dengan bau busuknya, si Ujang pun memutuskan untuk pergi.
Tidak lama kemudian si Ujang pun bertemu dengan si Kopet Popeye. Namun bukannya takut, si Ujang yang sok keras pun malah mengajaknya untuk adu mekanik. Dikira keras, ternyata kertas. Si Ujang pun harus modar setelah dirujak oleh cokor jebragnya si Kopet Popeye. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang kewes cantik penjaga bar bernama Katy yang diajak oleh si Dexter dan si Olive untuk membuat video dokumenter di bekas pabrik bayam. Kemudian ada seorang abah-abah yang melarang mereka untuk pergi ke sana karena di pabrik itu dihuni oleh si Kopet Popeye yang sedang mencari cintanya yang hilang. Setelah si abah menceritakan kengerian di pabrik itu, tiba-tiba pacarnya si Katy datang dan mengajaknya untuk berpesta maksiat. Namun si Katy yang sudah punya janji dengan si Dexter pun menolaknya. Singkat waktu mereka pun sampai di bekas pabrik itu. Tanpa kelamaan lagi mereka pun bergegas untuk masuk. Sesampainya di dalam, si Dexter pun mengajak teman-temannya untuk berpencar untuk mengecek area pabrik ini. Sementara itu si Katy ditugaskan untuk mengawasi mereka lewat kamera. Namun tanpa mereka sadari, sambil udut bako abah, si Kopet Popeye sudah mengawasi mereka. Lalu kita dialihkan lagi ke si Kokom yang kembali lagi ke pabrik ini untuk mengambil berkasnya yang ketinggalan. Namun dia pun nampak Herman setelah melihat adanya mobil yang terparkir. Dirasa itu mobil bosnya, si Kokom pun bergegas untuk masuk. Tidak lama kemudian akhirnya si Kokom pun berhasil menemukan berkasnya. Namun tanpa dia sadari, si Kopet Popeye sudah ngajogrok di belakangnya. Sementara itu si Kokom pun bergegas untuk mencari bosnya. Betapa soknya si Kokom setelah melihat jasad si Ujang dengan tangkurak yang bucat. Si Kokom pun semakin ketakutan setelah melihat si Kopet Popeye ternyata benar adanya. Dia yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Setelah menjambak si Kokom sampai merasakan migrain ekstrim, si Kopet Popeye pun langsung membawa si Kokom yang pingsan. Malang sekali, si Kokom pun harus modar mengenaskan setelah tubuhnya dijadikan bahan baku bayam kopet. Beberapa lama kemudian kita pun diperlihatkan ke si Katy yang sedang berada di ruangan kontrol. Namun tanpa dia sadari, si Kopet Popeye sedang berkeliaran untuk mencari mangsa lagi. Lalu kita dialihkan ke si Olive dan si Dexter yang sedang berada di sebuah ruangan. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah dokumen.
di mana dokumen itu mengatakan penyebab pabrik ini ditutup dikarenakan mereka telah memproduksi bayam yang telah terkontaminasi. Itu disebabkan oleh alat-alat yang tidak sesuai standar dan bahan-bahan yang sudah kadaluarsa, dengan beralasan untuk penghematan biaya. Melihat kebobrokan pabrik ini, si Dexter pun langsung memvideokannya. Melihat kepedulian si Dexter, tiba-tiba si Oli pun ingin mendonorkan jigongnya. Namun peradu jigongannya pun harus gagal setelah kedatangan si Seth dan si Lisa. Tidak lama kemudian mereka pun mencium bau asap, lalu mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Kemudian kita dialihkan ke pacarnya si Katie yang baru saja tiba di pabrik ini bersama teman-temannya. Dia yang protektif pun menuduh si Katie telah berpesta gabrut di pabrik itu. Dia pun tidak akan segan-segan menembak cacing siapa saja yang menggabrut pacarnya. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk. Lalu kita dialihkan lagi ke si Dexter dan teman-temannya yang sedang mencari tahu dari mana bau asap itu berasal. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah tulisan di dinding yang mengatakan bahwa kekuatannya itu berasal dari bayam yang selalu dia konsumsi. Dirasa psikopat Popeye itu benar-benar ada, si Dexter pun berniat untuk memasangkan kamera. Kemudian kita diperhatikan ke si Katie yang sedang asik pacebokan. Tanpa dia sadari, psikopat Popeye sudah ngajogrok di belakangnya. Betapa soknya si Katie setelah melihat psikopat Popeye itu benar-benar adanya. Dia yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Di tengah pelarian, untungnya si Katie bertemu dengan ayangnya. Lalu si Katie pun mengajak ayangnya untuk segera pergi dari tempat ini dikarenakan adanya psikopat Popeye. Namun si Joey tidak mempercayai perkataan si Katie. Lalu tidak lama kemudian, psikopat Popeye pun datang. Dengan Soiei, si botak pun berniat untuk melawannya. Akibat sok keras, si botak pun harus modar tersengklak ke belakang. Melihat si botak modar seperti itu, si Joey pun menyuruh si Reggae untuk melawannya. Setelah kokodnya dipatahkan oleh psikopat Popeye, si Reggae yang ketakutan pun memutuskan untuk kabur. Melihat hal itu, si Joey pun berniat untuk melawannya. Namun setelah melihat otot si Popeye yang tidak mengotak, si Joey yang ketakutan pun memutuskan untuk pergi meninggalkan si Katie. Namun untungnya psikopat itu membiarkan si Katie tetap hidup. Sementara itu si Dexter dan teman-temannya pun mendengar teriakan si Katie, lalu mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Sesampainya di ruangan kontrol, mereka pun tidak melihat keberadaan si Katie. Takut terjadi apa-apa, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Lalu kita dialihkan ke si Reggae yang berniat keluar dari pabrik itu. Di tengah pelarian, si Reggae pun harus merasakan ngilu setelah cokornya tercucuk paku karatan.
Melihat si Kopet Popeye masih mengejarnya dengan cokor yang pengkor, si Rege pun bergegas untuk kabur. Namun naasnya si Rege pun harus modar mengenaskan setelah dirujak oleh jangkar kopet. Kemudian kita diperlihatkan ke si Seth dan si Lisa yang sedang mencari keberadaan si Katy. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan jasad si botak yang sudah modar mengenaskan. Dirasa tempat ini mengerikan, mereka pun berniat keluar dari pabrik ini. Lalu kita dialihkan ke si Joy yang berniat untuk bersembunyi, namun dia pun kaget setelah mendengar seseorang yang datang. Dirasa itu si Kopet Popeye, dia pun berniat untuk menembaknya. Akibat tedula-dele, si Joy pun malah menembak si Katy, hingga akhirnya si Katy pun harus merasakan mules ekstrim. Di tengah kepanikan, tiba-tiba si Kopet Popeye pun datang. Si Joy yang ketakutan pun bergegas pergi meninggalkan si Katy lagi. Apakah si Katy akan baik-baik saja? Lalu kita dialihkan ke si Seth dan si Lisa yang berniat keluar dari pabrik itu. Namun sueknya pintunya sudah terkunci oleh si Rege. Di tengah kebingungan, tiba-tiba melihat si Kopet Popeye datang, mereka yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Sesampainya di loteng, si Seth pun berniat untuk parkur. Akibat masih magang, si Seth pun harus terjatuh. Namun untungnya dia terjatuh tepat ke tumpukan karung. Di saat cokor si Seth nyangkut, si Lisa pun berniat untuk membantunya dengan mendonorkan jigongnya. Akibat bertukar jigong tidak tahu momen, si Seth pun harus modar tercucuk besi cor. Si Lisa yang ketakutan pun bergegas untuk kabur. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, tiba-tiba melihat si Kopet Popeye masih mengejarnya, si Lisa yang ketakutan pun berniat untuk melakukan hal yang sama seperti si Seth. Sungguh lawak, akibat kegoblokannya si Lisa pun harus modar menimpa si Seth. Kemudian kita diperlihatkan ke si Dexter dan si Olive yang sedang mencari keberadaan si Katy. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sarang si Kopet Popeye, dan ternyata sebelum menjadi pelaut, si Kopet Popeye dulunya adalah seorang petinju handal. Mereka pun melihat foto istri dan anaknya si Kopet Popeye yang masih orok. Di tengah pabalataknya kaleng bayam, mereka pun menemukan nickname istrinya si Kopet Popeye bernama Olive, yang ternyata dulunya ia mantan pegawai di pabrik ini. Namun karena muak, si Olive pun mengungkap rahasia tentang pabrik ini, dan setelah itu si Olive pun dinyatakan hilang, hingga akhirnya si Kopet Popeye pun menjadi gelo. Di tengah pengecekan, mereka pun mendengar seseorang yang datang. Dirasa itu si Kopet Popeye, mereka pun bergegas untuk bersembunyi.
Setelah si Kopet Popeye itu pergi, dirasa sudah aman, mereka pun bergegas untuk keluar. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan si Seth dan si Risa yang sudah modar mengenaskan. Mereka yang ketakutan pun bergegas untuk keluar. Di saat si Kopet Popeye akan menghabisi si Dexter, si Olive pun meminta si Kopet Popeye untuk melepaskannya. Namun anehnya si Kopet Popeye menuruti perkataan si Olive. Dirasa ini kesempatan, si Olive pun bergegas untuk membawa si Dexter pergi. Dirasa sudah aman, si Olive pun berniat untuk mengobati kokod si Dexter terlebih dulu. Take this. Setelah mengobati kokodnya, si Dexter yang penasaran pun menanyakan ke si Olive kenapa si Kopet Popeye menuruti perkataannya. Namun dirasa itu tidak penting, si Olive pun mengajak si Dexter untuk segera pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan mereka pun kaget setelah melihat si Kopet Popeye sudah ngajogrok di depannya. Kemudian si Olive pun berniat untuk berbicara dengan si Kopet Popeye itu. Daddy? Dan ternyata si Olive ini adalah anaknya si Kopet Popeye. Di tengah rasa haru, tiba-tiba si Kopet Popeye pun harus tertembak oleh si Joy yang berniat untuk menghabisinya. Si Olive pun berniat untuk menahan si Joy dan mengajaknya untuk pergi saja dari tempat ini. Melihat si Olive disakiti oleh si Joy, si Kopet Popeye yang marah pun berniat untuk menghabisinya. Namun si Olive melarang si Popeye untuk menghabisi si Joy. Si Olive pun berjanji akan membantu si Kopet Popeye untuk mencari keberadaan istrinya yang hilang. Di saat si Kopet Popeye berniat untuk membebaskannya, tiba-tiba Together. Akibat tak mendengar perkataan si Olive, si Joy pun harus modar dirujak si Kopet Popeye. Melihat hal itu, si Olive dan si Dexter pun bergegas untuk pergi. Sesampainya di luar, mereka pun bertemu dengan si Katie yang ternyata masih hidup. Kemudian si Olive pun memberitahukan tentang pacarnya yang sudah modar. Namun bisa kita lihat, si Olive nampak senang dengan kemodaran ayangnya itu. Singkat waktu di keesokan harinya, akibat kejadian itu, klien si Ari pun membatalkan pembelian pabriknya. Di tengah kekesalan, tiba-tiba malang sekali si Ari pun harus modar dipencet si Kopet Popeye dan film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Popeye the Sailor Man tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye bye.